Al-Fatihah ala Sayyidina Imam Nawawi wa jami' syurah mu'allafati wal muhasyin ala syuruh wa masyayikhihim wa talamdatihim wa nakhnil anhum wa kramalafatihim wa jami' ulama wal awliya wa salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadhil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadzal musalla sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum yarhamhum masukul jannah wa idu alaina wa ala ahbabina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita mulai pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau seorang ulama yang berasal dari Damaskus, Syria. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676. Jadi usianya 45 tahun. Tapi karangannya seperti orang yang berumur 400 tahun. Kita mungkin umur 45 tahun untuk baca saja karya-karya beliau belum habis. Karena sangat banyak. Nah, beliau ini ngarang di usia sesingkat itu karangan yang sangat banyak. Padahal beliau juga sibuk. Setiap hari itu belajarnya 12 pelajaran. Jadi bukan 3, 4 bukan, tapi 12 pelajaran full. Kemudian ngafalkan, ngerangkum, nyatet dan ngarang serta mengajar. Nah, jadi waktunya sangat barokah. Ini Imam Nawawi. Beliau salah satu pembesar ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau juga pakar hadis. Nah, beliau nyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Riyadhus Shalihin ini isinya adalah hadis-hadis yang betul-betul diperlukan oleh setiap muslim di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya membahas tentang ibadah, muamalat, hukum pernikahan, amal-amal sunnah dan yang lain-lain. Sangat komplit sekali isi kitab hadis ini. Dan di muqaddimah tidak akan saya baca karena muqaddimahnya panjang. Cukup saya terangkan poin-poinnya. Di muqaddimah Riyadhus Shalihin ini beliau mengatakan bahwa hadis yang disebutkan di dalam kitab ini tidak ada yang dhaif. Semuanya hadis sahih atau hadis hasan. Dan rata-rata diambil dari 6 kitab induk hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan Abu Dawud. Nah, jadi dari 6 kitab induk hadis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Hadis-hadis yang di sini tidak perlu lagi dilacak sanadnya karena semuanya sudah dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih atau yang hasan. Dan kebiasaan Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ini, setiap memulai bab baru sebelum menyebutkan hadis itu terlebih dahulu menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan judul yang beliau sebutkan. Di judul pertama ini saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadidar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal itikar wa waffaqahum liddu'u bi fi ta'atih wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafadati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal adwar
Ahmaduhu abla wa hamdin wa azka wa ashmalahu anma wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratil mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'iri salihin amma ba'du. Ini mukadimah kemudian panjang, saya lompat. Langsung kita masuk ke bab pertama. Di sini bab pertama Imam Nawawi menyebutkan babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jamil amal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab pertama dari Riyadhus Shalihin ini membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua perbuatan dan ucapan yang tampak maupun yang samar. Jadi pentingnya ikhlas dan pentingnya menata niat. Memang sebelum kita melakukan amal itu terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah niat. Harus dibenarkan. Karena niat itu jika benar, maka amalnya akan benar. Jika niatnya salah, amalnya juga akan salah. Jika niatnya baik, amalnya akan lebih baik. Jika niatnya jelek, amalnya akan lebih jelek lagi. Karena itu penting sekali menata niat di dalam amal. Dengan niat, orang itu dengan satu amal bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi kadang-kadang ada dua orang melakukan amal yang sama, tapi gara-gara niatnya beda, yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Atau yang satu dapat pahala sedikit, yang satunya dapat pahala banyak. Padahal amalnya sama. Yang membedakan adalah niat. Di sini Imam Nawawi kebiasaannya sebelum menyebutkan hadis, menyebutkan ayat-ayat terlebih dahulu. Ayat pertama yang disebutkan di sini qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka orang-orang itu tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan asal ibadah, tapi mukhlishina lahuddin. Lah poinnya di sini. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah beribadah dengan ikhlas. Murni hanya ingin mencari ridho Allah, tidak mencari pujian dari makhluk, balasan dari sesama manusia atau yang lain-lain. Kemudian di ayat berikutnya beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Di pertemuan yang lalu kita membahas kurban. Kurban itu semakin besar, pahalanya juga semakin besar. Semakin istimewa, pahalanya semakin besar. Cuma di ayat ini Allah menjelaskan bahwa dagingnya hewan kurban, darahnya hewan kurban, bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Takwa itu tempatnya di hati. Jadi memang pada dasarnya kurban semakin istimewa, pahalanya semakin besar. Tapi masih ada catatan kedua. Catatan keduanya adalah niat. Apa niatnya? Kurban hewan yang sangat besar, istimewa. Tapi ingin dipuji-puji orang, tidak ada pahalanya. Sebaliknya ada orang kurban hewan yang biasa-biasa karena sesuai kemampuannya, tapi niatnya betul-betul ingin mencari pahala dari Allah. Justru ini yang pahalanya besar. Jadi belum tentu orang yang kurbannya paling gede itu pahalanya paling gede, belum tentu. Tergantung niat yang ada dalam hatinya, keikhlasan yang ada dalam hatinya. Ayat ketiga, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah mengatakan, katakan, jika kalian menampakkan apa yang ada di hati kalian, menyembunyikan apa yang ada di hati kalian atau menampakkannya, Allah tahu. Jadi isi hati kita, baik kita tampakkan dalam bentuk perbuatan atau ucapan, atau tetap tersembunyi dalam hati kita, itu dua-duanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin bisa menipu makhluk, kita mungkin bisa menipu orang lain, bahkan orang terdekat kita, tapi tidak bisa menipu Allah. Jadi walaupun perbuatan dohirnya itu baik, tapi jika niatnya buruk, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan kemudian kita
males beramal gara-gara belum bisa ikhlas. Ikhlas itu perlu dilatih. Melatih ikhlas itu dengan memperbanyak amal. Tidak mengapa ketika kita beramal misalnya sodako, membantu orang lain, sholat sunat, baca Quran, hadir pengajian atau yang lain, niatnya tidak ikhlas, ada tujuan-tujuan yang lain, ada tendensi-tendensi yang lain, tidak apa-apa, lanjutkan, perbanyak amal sambil latihan ikhlas. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa ikhlas-ikhlas. Begitu juga kalau kemudian putus asa, sudah saya beramal tidak bisa ikhlas, tidak ada pahalanya, mending nggak usah beramal, tambah jelek lagi. Yang benar tetap terus memperbanyak amal sambil sedikit demi sedikit latihan ikhlas, itu yang benar. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis pertama diriwayatkan an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurti bin Razakh bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Hadis pertama ini tentang niat, diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal itu harus disertai niat. Dan seseorang hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah SAW, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau ada orang lain hijrah, sama-sama hijrah, tapi karena ingin mencari dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka yang dia dapatkan ya hanya dunia dan hanya menikahi seorang wanita, tidak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara sekilas terjemah hadisnya. Akan saya jelaskan mulai dari biografi singkat perawi hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah pemimpin umat Islam, pengganti Sayyidina Abu Bakar. Dulu di masa Rasulullah, pemimpin umat Islam sedunia langsung dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu baru digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau adalah khalifah kedua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini dulunya sebelum masuk Islam itu sangat mengganggu dakwanya Nabi, menyakiti Nabi dan menyakiti para pengikut Nabi. Beliau ini orang yang berani, tidak takut pada siapapun dan disegani oleh orang lain karena sangat gagah dan berani. Beliau di awal-awal Nabi dakwah itu selalu berusaha menyakiti siapapun yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada puncaknya beliau itu mendengar kalau ternyata saudara perempuan beliau sendiri, saudara kandungnya, beliau Umar bin Khattab, saudaranya Fatimah binti Khattab. Jadi saudara perempuannya sendiri ternyata masuk Islam bersama suaminya. Sayyidina Umar mengganggu umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, sedang sibuk-sibuknya menyakiti mereka. Tiba-tiba dengar kabar dari temannya, Umar, kamu ini sibuk menyakiti pengikut Muhammad. Lah adik kamu sendiri loh perempuan itu beriman sama suaminya, ipar kamu sama saudara perempuan kamu iman, malah sibuk ngurusi orang. Ternyata keluarga sendiri kecolongan. Bener, marah. Akhirnya datang ke rumah saudara perempuannya ini. Nyampe di situ ketika saudara perempuannya sedang baca Quran bersama suaminya, langsung ditampar oleh Sayyidina Umar sampai tersungkur dan keluar darah. Lah melihat saudara perempuannya ditampar sangat keras sampai keluar darah, tiba-tiba dalam hati beliau itu merasa iba, merasa kasihan, ini saudara kandung saya sendiri kok saya perlakukan seperti ini. Dan tadi beliau sempat mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Umar penasaran, apa yang kamu baca tadi? Oleh Sayyidina Umar diperhatikan, dibaca, kok Sayyidina Umar itu tersentuh oleh
Al-Quran yang dibaca oleh saudara kandungnya tadi itu. Akhirnya tertarik untuk Islam. Akhirnya minta dibacakan, tambah tertarik, sampai akhirnya mantap untuk masuk Islam. Akhirnya sowan pada Rasulullah SAW, minta dibimbing untuk membaca syahadat. Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam memang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa awal-awal dakwah Nabi, ada 2 orang yang paling kejam dan paling berani ganggu Rasulullah. Paling kejam memperlakukan siapapun yang beriman. Satu, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini. Kedua, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang kemudian terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Ini 2 orang sama-sama tinggi, besar, pemberani, kuat, dan ditakuti oleh orang lain. Nah, Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu antara 2 Umar ini, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Muliakan Islam, pilihlah salah satu ya Allah, agar salah satunya masuk Islam, sehingga menjadi sebab kekuatan umat Islam. Kemudian ceritanya, Malaikat Jibril itu akhirnya turun, diperintahkan oleh Allah untuk membawa hidayah kepada Abu Jahal aslinya, bukan pada Sayyidina Umar. Kepada Abu Jahal, karena Abu Jahal waktu itu lebih disegani. Digadang-gadang mau dijadikan pemimpin Quraisy kalau nanti Abu Thalib wafat. Nah, akhirnya Malaikat Jibril turun menuju tempatnya Abu Jahal. Nyampe di tempatnya Abu Jahal itu sedang ngapu rancang tangannya begini. Tangannya ngapu rancang, istilah Jawanya itu ngapu rancang. Akhirnya nggak jadi. Malaikat Jibril pindah, hidayah itu diberikan pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dari cerita ini akhirnya para ulama mengatakan kita itu dilarang untuk ngapu rancang itu. Khususnya ketika nunggu sholat, ketika pengajian, ketika dalam majelis, kapanpun kita dilarang untuk ngapu rancang begini. Kenapa? Itu bisa mencegah rahmat. Dalilnya itu tadi. Jadi Abu Jahal nggak jadi menerima hidayah dari Malaikat Jibril gara-gara pas itu tangannya sedang ngapu rancang. Ulama fikih mengatakan ngapu rancang itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram, makruh. Tapi bisa mencegah rahmat. Nah, kita kan kepingin kita, keluarga kita, rumah kita itu dipenuhi dengan rahmat. Karena itu dihindari ngapu rancang. Karena itu bisa mencegah rahmat. Kalau kebiasaannya memang susah, ya harus dilawan. Itu makruh dan bisa mencegah turunnya rahmat. Udah, Sayyidina Umar kemudian yang masuk Islam. Ketika Sayyidina Umar sawan pada Rasulullah SAW, menyatakan Islamnya, muslimin semuanya bertakbir penuh bahagia. Kenapa? Karena ini yang selama ini sangat kejam kepada mereka. Sekarang, dan ditakuti oleh semua orang se-Mekah. Sekarang mereka berani. Akhirnya umat Islam itu dulunya kalau baca Quran, kalau sholat itu sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Setelah Sayyidina Umar itu masuk Islam, pokok ada Sayyidina Umar di area Ka'bah, mereka berani terang-terangan sholat di dekat Ka'bah, baca Quran di dekat Ka'bah tanpa takut. Memang terkenal sangat berani. Tapi walaupun berani ada Sayyidina Umar masuk Islam, tapi tetap jumlah orang kafir lebih banyak, sehingga penindasan tetap terus berlanjut. Sampai pada puncaknya sahabat tak kuat. Akhirnya Allah memerintahkan hijrah. Pindah dari Mekah ke Ethiopia awalnya, ke Habasyah. Ada hijrah pertama dan hijrah kedua. Terakhir hijrah ke Madinah. Nah, orang Mekah itu tidak membiarkan orang Islam hijrah. Jadi orang Mekah itu kalau tahu ada orang Islam mau hijrah, dihalang-halangi. Nggak boleh, bisa dibunuh. Minimal hartanya dirampas. Anak istri nggak boleh dibawa, hartanya dirampas, suruh pergi sendiri. Itu minimal itu. Makanya umat Islam ketika hijrah itu sembunyi-sembunyi. Termasuk Rasulullah SAW pakai siasat. Ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar itu sembunyi dulu. Ada di Goa Sur selama 3 hari, ada di Wahiro, Goa Sur selama 3 hari.
Setelah 3 hari baru melanjutkan perjalanan. Itu pun sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sebagai langkah kehati-hatian, bukan karena Rasulullah takut. Sebagai langkah kehati-hatian. Semua sahabat hijrahnya sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar. Hijrahnya tidak pakai sembunyi-sembunyi, malah pengumuman. Sayyidina Umar itu ketika akan hijrah pengumuman, ada di Ka'bah ketika orang-orang Mekah itu kumpul, beliau pengumuman, orang Mekah dengar baik-baik, aku Umar bin Khattab mau hijrah. Yang kepingin istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim silakan maju. Itu sumber seperti itu Sayyidina Umar. Yang kepingin istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim silahkan maju sekarang juga. Tidak ada satupun orang yang berani maju, karena ini Sayyidina Umar disegani terang-terangan. Ini kemudian muncul pertanyaan, apakah Sayyidina Umar lebih berani dibanding Rasulullah? Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar hijrah sembunyi-sembunyi, sementara Sayyidina Umar terang-terangan. Tidak, bukan karena Sayyidina Umar lebih kuat, Rasulullah lebih kuat. Bukan karena Sayyidina Umar lebih berani, Rasulullah lebih berani. Tapi Rasulullah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini panutan. Kalau Rasulullah hijrah dengan cara Sayyidina Umar, sangat mampu, sangat bisa. Beliau kekuatannya melebihi Sayyidina Umar, sangat mampu. Tapi nanti akan dipahami hijrah itu harus begitu, ditiru oleh yang lain. Iya, kalau yang niru model Sayyidina Umar, semua orang takut. Lah kalau yang lain niru, ya bisa babak belur. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu pernah dulu, di awal-awal Islam di Mekah, itu setelah Islam mengumumkan Islamnya, ya menunjukkan keberanian gitu. Baca Quran terang-terangan ada di dekat Ka'bah, ketemu orang Mekah digebuki sampai babak belur, sampai hampir meninggal Sayyidina Ibnu Mas'ud itu. Lah kalau Rasulullah hijrahnya terang-terangan model Sayyidina Umar, akhirnya nanti dipahami hijrah harus begitu. Kenapa? Beliau panutan contoh. Berarti hijrah harus terang-terangan, tidak boleh sembunyi. Lah bisa babak belur semua sahabat itu. Nah, adapun Sayyidina Umar ini bukan panutan untuk semua orang. Ya kalau kekuatannya sama seperti Sayyidina Umar, keberaniannya sama seperti Sayyidina Umar, silahkan niru Sayyidina Umar. Kalau enggak ya jangan macam-macam. Kayak Sayyidina Ibnu Mas'ud nanti babak belur. Nah, adapun Rasulullah ini panutan untuk semua kalangan. Orang yang kuatnya seperti Sayyidina Umar, niru Rasulullah silahkan. Niru Sayyidina Umar silahkan. Orang yang lemah, ya mau tidak mau harus niru cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi panutan untuk semua kalangan. Makanya hijrahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Udah. Ini sekilas tentang Islamnya Sayyidina Umar. Kemudian saya ceritakan sedikit tentang manakibnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ketika menjadi khalifah itu dikenal sangat adil sekali. Beliau itu waktunya betul-betul dimaksimalkan. Siang nggak pernah tidur, sibuk ngurusi rakyat. Malamnya nggak pernah tidur, sibuk ibadah. Tidurnya hanya ya ketelip-ketelip gitu toh. Ketelip sebentar, ketelip sebentar. Itu tidurnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu selalu nangis kalau malam hari. Akhirnya ada yang nanya, Sayyidina Umar, kenapa Anda nangis? Terus Anda nggak pernah tidur, siang sudah full ngurusi rakyat, lah malamnya masih ibadah nangis terus. Kenapa? Iya, kata Sayyidina Umar, saya tidak berani tidur. Kalau saya tidur siang, saya akan menelantarkan rakyat. Kalau saya tidur malam, saya menelantarkan diri saya sendiri, tidak punya ibadah nanti. Akhirnya siang malam nggak tidur. Malam itu full ibadah, tapi sesekali beliau itu keluar untuk mengontrol masyarakat di Madinah dan sekitarnya. Barangkali ada yang perlu bantuan. Sayyidina Umar itu punya kebiasaan, malam hari itu biasanya ngisi bak mandi milik perempuan-perempuan tua, janda yang nggak ada suami, nggak ada anak. Itu ngangkat sendiri, padahal nyuruh prajurit sangat bisa, tapi nggak. Sayyidina Umar melakukan sendiri. Jadi setiap malam ngambil air bersih. Di Madinah itu tidak semua sumur itu bersih airnya. Ada yang rasanya nggak enak. Beberapa sumur saja yang seger airnya. Sayyidina Umar ngambil dari jauh, diwadahi pakai gentong begitu, diangkut sendiri untuk ngisi bak mandi perempuan-perempuan tua yang sudah tidak ada yang membantu. Dilakukan sendiri. Kemudian pernah suatu malam Sayyidina Umar itu keliling
ngontrol masyarakat Madinah, barangkali ada yang perlu bantuan, barangkali ada yang kelaparan, barangkali ada maling yang menyusup dan seterusnya. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu melewati sebuah rumah, ada tangisan beberapa anak kecil, nangis itu sangat keras, tidak diem-diem. Sayyidina Umar akhirnya nggak betah, diketok pintunya. Ibunya ditegur, wahai ibu, ini anaknya nangis dari tadi, suaranya keras, kenapa nggak didiamkan, kasihan ini nangis terus. Akhirnya si ibu tadi mengatakan, bagaimana bisa saya diamkan Sayyidina Umar, ini nangis bukan karena apa, ini nangis lapar, belum makan sejak siang, nggak ada makanan di rumah saya. Sayyidina Umar langsung nangis, ada orang nggak ada makanan, saya sebagai khalifah merasa berdosa. Langsung beliau pergi ke gudang negara, ngambil makanan yang ada di situ milik negara, langsung diangkut sendiri ke rumah ibu tadi itu. Bukan hanya langsung diangkut diberikan, dimasak sendiri oleh Sayyidina Umar. Mana alat masaknya? Diminta dimasak sendiri sampai mateng. Setelah mateng, anak kecil satu persatu didulang sampai diem. Kata Sayyidina Umar, mereka nangis kesalahan saya ceroboh, kok bisa ada rakyat yang nggak makan, saya yang ceroboh, maka saya tidak akan pulang kecuali mereka sudah tertawa. Akhirnya didulang, diajak main sampai tertawa, baru beliau pamit. Ini satu cerita. Ada cerita lain, pernah suatu malam Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah sudah keliling Madinah. Nah, melewati satu rumah, waktu itu gelap, tidak ada penerangan jalan seperti sekarang. Waktu itu kan lampunya tradisional sekali, tidak ada penerangan jalan, itu gelap sekali. Beliau melewati satu rumah, mendengar dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibu itu bilang pada anaknya, "Nak, susunya yang akan dibungkus itu dicampuri air, biar banyak, keuntungan kita besar nanti kalau dijual." Itu kata ibunya. Jadi suruh air susu yang dijual, susu sapi atau kambing yang dijual, suruh campuri air biar lebih banyak, keuntungannya lebih besar. Si anak perempuan tadi jawab, "Bu, tidak boleh sama Sayyidina Umar. Kalau ketahuan Sayyidina Umar nanti bagaimana? Dihukum, tidak boleh sama Sayyidina Umar." Sayyidina Umar di luar dengar. Kata si ibu, "Paling Umar tidur, nak, tidak akan tahu. Umar tidak ada di sini, nggak ada yang tahu, campuri aja." Si anak perempuan tadi jawab lagi, "Bu, mungkin Umar tidur, mungkin Umar tidak tahu, tapi bagaimana dengan Tuhannya Sayyidina Umar? Apakah tidur? Apakah tidak tahu?" Sayyidina Umar dengar jawaban anak perempuan tadi itu, langsung terkagum-kagum. Tapi karena malam, tidak enak ngetok pintu, ditandai dok, rumahnya dikasih tanda dengan kain atau apa begitu, tandai. Udah, beliau pulang, paginya didatangi, dicari rumah tadi, ketemu, diketok. Diketok, kaget si ibu. "Sayyidina Umar, ada apa datang ke sini?" "Enggak, saya ada perlu." "Perlu apa?" "Tadi malam saya mendengar percakapan kamu dengan anak kamu." Kaget si ibu. "Loh, Anda dengar?" "Iya, saya dengar." "Minta maaf Sayyidina Umar." "Enggak, saya datang ke sini bukan mau menghukum Anda. Saya bukan mau marah ke sini. Saya sangat kagum dengan putri Anda yang kecil ini. Saya datang ke sini, ini keluarga miskin, fakir. Saya datang ke sini ingin melamar putri Anda untuk putra saya." Akhirnya dinikahkan, dilamar untuk salah satu putra Sayyidina Umar. Lah ini pemimpin umat Islam sedunia melamar putri yang dari keluarga sangat fakir. Itu. Kenapa? Karena agamanya yang menjadi tujuan utama. Karena takwanya kepada Allah. Diminta, akhirnya dinikahkan. Dari kedua pasangan inilah kemudian lahir seorang cucu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi khalifah yang terkenal sangat adil itu. Menjadi pemimpin hanya 2 tahun, tapi bisa merubah kedoliman yang asalnya merajalela sebelumnya. Negara yang sudah porak-poranda, amburadul, dikembalikan hanya menjabat sekitar 2 tahun. Ini cucu Sayyidina Umar dari putranya tadi itu, dengan anak perempuan yang begitu takwa. Ini tentang cerita manaqib Sayyidina Umar. Nah, kebiasaan saya begini, kalau meriwayatkan hadis, saya ceritakan manaqib sebagian manaqib rawinya. Kalau masih pertama, kalau nanti ada riwayat dari Sayyidina Umar lagi sudah cukup sudah.
Kalau dari Sayyidina Abu Bakar nanti saya ceritakan. Kalau dari Sayyidah Aisyah nanti saya ceritakan. Sekilas seperti ini. Tidak akan saya ulang. Nanti kalau Sayyidina Umar tidak akan saya ulang. Mungkin seandainya ngulang hanya 2 menit, 3 menit sekilas saja. Ini karena masih pertama jadi agak panjang. Kita sekarang ke hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dari Rasulullah SAW itu adalah innamal a'mal binniyat. Amal itu bisa sah harus disertai niat. Sholat tidak sah kalau nggak niat. Wudhu tidak sah kalau nggak niat. Haji, umroh, zakat, puasa tidak sah jika tidak ada niat. Jadi harus ada niat. Dan niat ini mudah, tidak perlu was-was. Niat itu sangat mudah, tidak susah. Niat itu tempatnya di hati. Mengucapkan dengan lisan, sunnah saja, tidak harus. Jadi baca usolli, fardhul isya itu tidak harus. Nawaitul wudu'a secara lisan itu tidak harus. Yang penting dalam hati ketika Anda basuh muka bertujuan wudu. Yang penting dalam hati ketika takbir Anda niat sholat fardhu isya makmuman atau imaman atau maghrib atau subuh dan seterusnya. Cukup dalam hati ada kerentek. Dan orang yang berakal itu kalau ibadah suruh niat itu gampang. Yang repot itu ibadah nggak boleh niat, itu yang repot. Nggak bisa. Karena niat itu kan tujuan. Kita itu berdiri, ngangkat tangan, takbir, itu mesti ada tujuan. Kalau Anda suruh ngangkat tangan tanpa tujuan, ya ini yang nggak bisa, ini sulit bagi orang yang berakal. Karena itu niat mudah sekali. Saya gambarkan begini. Misal, Anda tidur dengar adzan zuhur atau adzan subuh. Tidur dengar adzan subuh, bangun. Udah, dalam pikiran Anda langsung, saya sebentar lagi akan ke kamar mandi, wudhu, kemudian jamaah subuh ke musola. Nah, ini tujuan ini. Tapi nggak dikatakan niat, karena niat itu harus bersamaan. Bersamaan dengan takbir baru niat. Bersamaan dengan basuh muka itu niat. Kalau sebelum takbir ada tujuan, sebelum basuh muka ada tujuan, ini namanya azam. Ya tujuan biasa, tidak dikatakan niat. Nah, ketika Anda berazam, bertujuan untuk wudhu, kemudian jamaah subuh di musola, sudah, tujuan itu ada di hati Anda. Dan kata Imam Ghazali, tujuan itu kalau sudah ada, tidak akan hilang, kecuali diganti. Kecuali tujuannya diganti. Selama tidak ada penggantian tujuan, tujuan itu ada. Ya sudah, Anda bangun tinggal ke kamar mandi, buang air misalnya, kemudian buka keran, tinggal basuh muka aja. Tujuan tadi masih ada. Yang penting jangan diganti. Tujuan cuci muka karena kotor, baru hilang tujuannya wudhu tadi. Selama nggak ada penggantian tujuan, Anda memang niatnya wudhu, sudah, tinggal basuh muka, dijamin ada niat. Kalau nggak ada niat, Anda tidak akan buka air keran. Anda tidak akan menciduk air dengan tangan. Anda tidak akan membasuh muka. Karena apa? Gerakan badan kita ini karena dapat perintah dari otak. Otak ini dari hati. Niat itu tempatnya di hati. Niat di hati ke otak. Otak ngirimkan perintah ke tangan untuk basuh muka. Yaitu niat, apalagi. Jadi sangat gampang niat itu. Jadi Anda misalnya sekarang batal. Nanti mau sholat isya, Anda pergi ke tempat wudhu. Ketika Anda bangun itu memang tujuannya mau wudhu. Sudah, nyampe di keran tinggal buka, basuh muka. Lu niatnya kapan? Kalau tidak niat Anda tidak akan basuh muka. Anda basuh muka dan bangunnya karena mau wudhu, itu dijamin sudah ada niat wudhu. Sangat mudah. Kemudian takbir. Anda ada di shaf pertama. Begitu imam takbir, Anda takbir. Dijamin Anda sudah niat fardhu isya, sholat fardhu isya makmuman. Kenapa Anda di shaf pertama? Seandainya jadi imam Anda di depan di mihrab. Gitu. Tidak usah was-was dengan urusan niat. Sebagian orang was-was, tidak perlu. Was-was niat tidak perlu. Was-was bacaan tidak perlu. Was-was najis tidak perlu. Was-was itu apa yang masuk ke mulut kita. Uang yang kita terima halal apa enggak? Jangan semua uang diterima begitu saja. Nah, jadi perlu hati-hati. Kalau diberi orang yang kerjaannya tidak baik, ya harus was-was, kasihkan ayam saja atau kucing, jangan Anda makan. Kalau orang Anda tidak tahu atau orang doanya baik, Anda terima.
jangan suudzon. Tapi kalau Anda tahu orang ini pekerjaannya tidak baik, suka nipu orang, itu, atau misalnya suka ngambil hak orang lain, maka jangan Anda makan, kasihkan hewan atau yang lain. Gitu. Kalau bisa tidak diterima, lebih baik nggak usah diterima. Begitu. Was-was itu untuk urusan itu, untuk urusan bacaan, najis, dan juga niat tidak perlu. Sudah, saya lanjut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan kebaikan atau keburukan sesuai niatnya. Niat buruk ya dapat dosa. Niat baik ya dapat pahala. Niat baik 1, pahalanya 1. Niat baik 2, dapat pahala 2. Niat baik 10 ya dapat 10. Contoh begini. Anda puasa. Niatnya puasa Senin saja, ya dapat 1 pahala. Tapi kalau Anda niat puasa Senin plus diniati puasa misalnya pertengahan bulan Hijriah yang disebut Ayyamul Bid, bersamaan juga misalnya dengan hari istimewa yang lain misalnya karena bulan mulia Muharram misalnya, niat semua 3, dapat pahala 3. Orang lain yang niatnya 1 ya dapat pahala 1, dan demikian seterusnya. Anda hadir pengajian, niatnya kepingin nambah ilmu, itu toh ya dapat 1 pahala. Anda niat nambah ilmu, niat kumpul bersama sesama muslim, niat misalnya apa, nurut perintah Allah, nurut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tambah banyak. Bertambah banyak niat Anda, pahalanya semakin banyak. Bahkan amal yang tidak bisa Anda lakukan, tidak mampu Anda lakukan, kalau Anda niati serius, Anda tetap dapat pahala. Sebagaimana dulu itu dikisahkan di Nabi terdahulu, itu ada waktu itu terjadi kelaparan. Banyak orang kelaparan, bahkan sampai meninggal. Ada orang fakir, dia ini lewat di gurun pasir, melihat tumpukan pasir. Kemudian ketika melihat tumpukan pasir itu, orang tadi itu dalam hati berkata begini, seandainya tumpukan pasir ini makanan, maka akan saya sedekahkan, biar orang-orang tidak kelaparan lagi. Udah, habis itu dia berlalu gitu aja. Tidak lama, datang seorang nabi yang ada di zaman itu, ngasih kabar gembira, selamat, sodako Anda diterima. Orang tadi bingung, sodako apa saya untuk makan sendiri, gak ada mau sodako. Iya, Allah memberitahu saya melalui wahyu bahwa sodako Anda diterima. Loh, saya gak sodako, sodako apa? Akhirnya tanya, barangkali kamu punya niat baik. Niat baik, oh iya, kalau niat baik iya. Saya tadi itu melihat tumpukan pasir, akhirnya saya niat, seandainya itu makanan, saya akan sedekahkan kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, kata Nabi tadi, yaitu yang diterima oleh Allah. Jadi kamu telah dicatat seolah-olah telah sedekah beneran. Lah begitu. Ini pentingnya niat. Udah. Jadi ibadah itu niatnya beda, pahalanya beda. Bahkan bisa tidak dapat pahala kalau niatnya salah. Karena itu di dalam ibadah apapun hendaknya kita itu menata niat terlebih dahulu. Dan jangan pernah niat jelek. Karena ada cerita ini. Dulu itu ada kakak adik. Kakak adik ini kelakuannya beda total. Si kakak itu tinggalnya ada di lantai 2. Adiknya di lantai bawah. Kakaknya ini sehari-hari siang malam waktunya dihabiskan untuk ibadah, sehingga tidak menikmati masa muda dengan berfoya-foya. Enggak, waktunya dihabiskan untuk ibadah. Adiknya setiap hari mabuk, udah. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, kakak yang ahli ibadah tadi dibisiki setan, Mas, sampean ini masih muda, ibadat tok. Sesekali lah seneng-seneng ikut adiknya itu loh. Menikmati masa muda. Ya tidak harus sama dengan adiknya, sesekali lah. Masa ibadat tok? Anda ini masih muda, masa ibadah terus? Keluarlah menghibur diri. Ikut adik sampean mabuk-mabuk begitu. Walaupun tidak mabuk, ikut-ikutan tok lah. Nonton apa. Nanti sampean ibadah ini sumpek. Akhirnya nggak semangat ibadahnya nanti.
keluar sebentar, refreshing, biar nanti semangat lagi ibadahnya. Akhirnya kakak tadi, iya kayaknya enak ini, usulan bagus. Saya ibadah ini sudah agak males, perlu refreshing. Akhirnya ada niatan untuk turun ke bawah, nemui adiknya. Sebaliknya adiknya yang setiap hari mabuk, tidak pernah ibadah. Suatu ketika dia itu ketika bangun pagi itu dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Baunya pesing ngompol di pakaiannya, kemudian kotor semuanya, tidur itu ya di tanah, kotor semua. Akhirnya dia mikir, saya kok begini ya, nggak seperti kakak saya. Kakak saya ini hidupnya ibadah, Dok. Sekarang saya mau ke kakak saya, mau diajari gimana caranya ibadah. Yang ahli maksiat bertahun-tahun, di akhir hayat ada niat baik mau tobat, ingin diajari ibadah, ingin diajari tobat. Kakaknya bertahun-tahun ibadah, ada niatan turun untuk maksiat. Ketika akhirnya kakak tadi turun ke bawah mau ke adiknya, niat ingin gabung maksiat. Adiknya naik ke atas, niat kepingin tobat, niatnya baik. Kakak tadi ketika turun terpleset, jatuh adiknya, dua-duanya mati. Setelah meninggal, ternyata apa? Yang kakak dikumpulkan bersama para pemabuk. Padahal bertahun-tahun ibadah, gara-gara ketika mati suul khotimah, punya niat mau mabuk-mabukan. Adiknya yang pemabuk bertahun-tahun, gara-gara sebelum meninggal niat mau tobat, dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Gara-gara niat. Karena itu hati-hati. Intinya kita itu jangan pernah niat jelek. Kalau ada niat jelek, segera dilawan. Bahaya, khawatirnya mati dalam keadaan niat jelek. Walaupun belum sempat melakukan, akan dibangkitkan sesuai niatnya. Karena itu penting sekali urusan niat ini. Nah, ini untuk pertemuan malam hari ini kita baca satu hadis yang pertama ini. Untuk berikutnya sebelum tahlil, tadi katanya ada permintaan tahlil. Sebelum tahlil, sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan yang pertama dulu, setiap pertemuan insya Allah dibuka tanya jawab. Kalau yang ingin bertanya silahkan, baik yang sesuai dengan hadis yang disampaikan atau umum berkaitan dengan fikih atau yang lain, dipersilahkan. Monggo kalau ada yang tanya. Oke. Kalau beli undian lempar gelang itu ke botol-botol, apakah boleh? Jadi ada pertanyaan, jual beli barang yang nggak mesti dapat, ya lempar apa, gelang atau apa ke botol, kalau pas nanti dapat. Nah, jual beli model seperti ini, kita bayarnya mesti, dapatnya apa belum tentu dapat. Kadang nggak dapat apa-apa, kadang dapat barang yang harganya di bawah uang yang kita bayarkan, kadang sesuai, kadang lebih tinggi. Ini dalam agama diistilahkan dengan qimar. Nah, jadi hukumnya seperti perjudian. Ini bayarnya mesti, dapatnya belum tentu. Ini hukumnya tidak diperbolehkan apapun bentuknya, baik lempar gelang atau yang misalnya nembak itu biasanya di mal-mal atau yang lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Jadi semua bentuk jual beli yang sifatnya itu bayarnya mesti, dapatnya tidak mesti, ini hukumnya adalah haram karena termasuk qimar. Nggih. Sesuai dengan tujuan, kita niatnya tidak seperti hanya main-main. Nah, ini kan tadi itu permainan itu cuma judi, tapi kita hanya niatnya untuk main-main saja. Cuma niatnya. Iya. Jadi niatnya untuk main-main. Ya, ini bagus pertanyaan ini. Ini mestinya saya sampaikan tadi, niat itu pengaruhnya di mana? Ini saya tadi lupa nggak nyampaikan, gara-gara pertanyaan ini akhirnya saya ingat. Jadi niat itu bermanfaat di dalam sesuatu yang sifatnya ibadah. Jadi ibadah kok diniati jadi sah. Niat 1 pahala 1, 2 pahala 2, 10 pahala 10. Jadi niat dalam ibadah
yang wajib ataupun yang sunnah itu bisa membesarkan pahala. Kemudian hukum itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Untuk wajib dan sunnah ini bermanfaat niat untuk melipatkan pahala. Untuk yang mubah bermanfaat juga. Kita tidur, makan, minum, ini mubah, nggak ada pahalanya. Kecuali kalau diniati baik jadi pahala. Anda tidur jam 10, niatnya biar subuhnya tidak telat, biar bisa jamaah subuh, tidurnya berpahala. Tidurnya berpahala. Anda makan, sahur, niatnya biar kuat puasa, makannya berpahala. Belum puasanya pahala lain. Anda pagi-pagi sarapan, niat biar kerja untuk mencari rezeki yang halal, bisa kuat, tidak lemes, bisa melakukan pekerjaan secara maksimal. Anda makannya berpahala, kerjanya untuk nyari nafkah halal berpahala. Lah ini untuk perkara mubah, niat ini bermanfaat. Jadi perkara yang aslinya mubah tidak ada pahalanya, kalau diniati baik maka akan bernilai ibadah. Tapi lah ini untuk sesuatu yang aslinya tidak boleh, haram, niat yang baik tidak merubah, tetap hukumnya haram. Contoh, kita kalau dengar orang lain menggunjing, membicarakan orang lain, keburukan orang lain, menggunjing itu haram. Anda nimbrung walaupun tidak ikut menggunjing, sekedar menyimak, itu juga haram. Loh, saya niatnya baik, ada orang menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, saya nyimak saja, tidak ikut-ikut. Tidak saya tegur, saya tidak pergi karena takut nyinggung perasaan. Niatnya baik, jaga perasaan orang. Maksiat, tetap maksiat, walaupun niatnya baik. Begitu juga kayak tadi itu. Tadi itu kan kita bayar. Nah, bayarnya ini mesti. Lah, ini bayar mesti, dapat apa ndak mesti, ini sudah merupakan perbuatan qimar. Jadi walaupun diniati seperti apa, tetap tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dengan masalah cerita sahabat Nabi, ya ini kita hitungnya makruh kan Ustaz? Iya. Tapi kita kalau ada pengajian atau apa, dulu yang paling enak itu maaf gini. Ini gimana ya? Apa juga kita dulu seperti itu bisa mengurangi rahmat? Itu aja. Maaf Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dikatakan ngapur rancang itu adalah makruh, tidak sampai haram, hukumnya makruh dan bisa mencegah rahmat. Ketika pengajian atau nunggu jamaah, atau paling enak memang duduk seperti itu. Nah, enak itu karena kebiasaan kita. Nah, jadi sesuatu kalau sudah menjadi kebiasaan itu enak memang. Apakah karena duduk seperti itu membuat kita nyaman, kemudian hilang kemakruhannya? Tidak, tetap hukumnya adalah makruh. Jadi memang harus ada upaya untuk melawan. Jadi hukum-hukum agama ini memang beberapa itu ngajarkan kita untuk melawan kebiasaan kita yang kurang baik. Walaupun itu bukan haram, tidak dosa. Anda seperti itu tidak dosa, tidak haram, makruh. Tapi makruh itu kurang baik. Jadi harus ada upaya untuk melawan. Jadi untuk diganti dengan posisi seperti apa. Jadi ada upaya. Jadi hukumnya tetap makruh. Monggo kalau masih ada. Jadi pertanyaan setiap kali pertemuan itu bebas. Jadi nggak harus berkaitan dengan tema yang disampaikan. Lebih baik kalau memang sesuai tema, tapi tidak harus. Untuk yang bisa saya jawab, kebetulan saya ada pengetahuan, ya saya jawab. Yang enggak ya jadi PR. Akan saya mutola'ah dulu atau nanya kepada salah satu guru saya misalnya. Sambung.
Monggo pun tahlile jenengan. Mo jenengan mawon. Kula besoso lah. Besoso. Bismillahirrahmanirrahim.
فلق ومن شر غاسق إذا وقب وشر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا إلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها ومن عمرها المسلسل والملائكة وعلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى ذوي الدينات وإلى رغبة كم وإلى رغبة هذه في سياقة وإلى رغبة مذهب وإلى روح kursi dua ini وإلى الإمام وإلى الحاجي بن حسن وإلى الحاجي أحمد الحسين وأوصولهم وقرهم وتبتسم إليهم أوصل لهم النصرة بذلك من عليهم اللهم اجعل ذلك هداهم من النار وسترا لهم من النار وبركة من النار وحجابا من النار وأكبر من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم اجعل ذرية على وسط من أيديهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم نصرة كثيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وعلى اللهم الحسنات وغفر لهم السيئات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم سورة الفاتحة. Aku. Aku.